Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, jamaah masjid syukur yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Jumat tanggal 1 November 2024. Masjid Syukur menyelenggarakan kajian Ba'da Syukur. Tapi sebelumnya untuk kenyamanan kita sambil menunggu Ustaz Burhan Hasbi, saya akan memberikan dua pantun. Yang pertama, pergi berburu sambil berkhemah, membawa tali untuk mengikat, tunaikan sholat subuh berjamaah karena disaksikan oleh malaikat. Selanjutnya, beratap langit beralas tanah, kain batik kain sulam. Siapa sholat subuh berjamaah, laksana sholat setengah malam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak bosan dan tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, sambil menanti Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Burhan Hasbi, kita sudah lama kita mendengar petuah ataupun nasihat-nasihat ataupun sharing dari Ustaz kita, yaitu Ustaz Dian Adhianto. Untuk itu sambil menunggu Ustaz Burhan Hasbi, kepada Ustaz Adhianto kami persilakan. Tapi sebelumnya marilah pengajian pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Adhianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberi nikmat sholat subuh berjamaah yang tidak banyak orang yang dikaruniai bisa sholat subuh berjamaah. Kita ini adalah para pejuang subuh yang insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Budi dengan pantun sebagaimana sholat malam semalam suntuk. Jadi dan mesej jangan sampai ditinggalkan sholat subuh ini supaya fadilahnya itu setara dengan sholat malam semalam subuh. Alhamdulillah Ustadznya sampun tahu, jadi
satu kebaikan sempurna sudah terjadi. Ya Mas Devi ya. Oke, Bapak Ustaz, ini hanya membuka. Alhamdulillah nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Fulfar. Makaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Mab'ad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan yang rawuh semuanya Bapak Ibu sehat walafiat, tetap semangat untuk menjalankan ibadah sehingga meraih kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berbanyak shalawat untuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah sempurna mengajarkan Islam, di antaranya berupa Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 43, 42, sekarang 43. Mohon maaf tadi bukan kacamata ketinggalan, jadi bacanya agak buram, tapi insya Allah pelan-pelan dikit-dikit ya bisa membaca huruf-huruf Indonesia. Kalau tulisan ayat Qurannya malah jelas, tapi kalau huruf Indonesianya malah agak buram ya. Baik, kita baca satu ayat ya, yaitu ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Lihat terjemahannya di halaman 97 di angka 43 ayat 43 itu, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Ayat ini berkaitan dengan sebelumnya. Kalau kita lihat di ayat 40 disebutkan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi perintah aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, serta warka'u, dan rukuklah. Ini kaitannya dengan perintah kepada mereka Bani Israel. Setelah diingatkan untuk selalu ingat nikmat, kemudian di ayat 40 itu udhkuru, ingatlah nikmati nikmatku. Pada ayat 41 wa aminu, berimanlah ya. Kemudian wala takunu awwala kafirin bih, jangan kafir. Kemudian wala tasharu bi ayati thamanan qalila, jangan menjual belikan ayat dengan harga yang murah.
wa iyaya fatakun, dan bertakwalah. Ini semua adalah perintah untuk Bani Israel. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan jangan juga menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Nah, ini masih nyambung perintah sholat. Jadi dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan walaupun waktunya mungkin kurang maksimal. Pertama, gambaran tentang sholatnya Bani Israel. Kemudian yang kedua, perintah sholat untuk umat Islam, hingga perlu juga penjelasan tentang kaifiyatus sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang tata cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada para sahabatnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian wahai para sahabatku sebagaimana engkau kalian melihat aku sholat. Nah, itu nanti bagian terakhir kita sedikit baca keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sholat umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita urut dulu, yaitu membaca tafsirnya terlebih dahulu yang ada di halaman 102. Di halaman 102 huruf I, ya. Di situ diterangkan, sudah kami katakan bahwa sholat mengandung pernyataan membutuhkan kepada zat yang disembah. Ini yang pertama. Jadi sedang menjelaskan hakikat sholat, adanya pernyataan. Seperti halnya kalau kita dalam baca Al-Fatihah saat sholat ada iyyaka na'budu, ya, kami ataupun hanya kepadamu kami menyembah. Ini kan namanya pernyataan. Ini salah satu keterangan singkat terkait dengan makna sholat. Kemudian yang kedua, dan perasaan memerlukannya. Jadi artinya selain pernyataan, dalam sholat itu harus pakai perasaan. Nah, ini yang nanti mengantarkan kepada kekhusyuan. Jadi ada pernyataan, ada perasaan. Nah, bagaimana mewujudkan perasaan saat kita sholat? Jadi ada ucapan, ya, ada perbuatan. Jadi dalam praktek sholat itu ada bacaan-bacaan yang harus diucapkan, ya, dari takbiratul ihram, kemudian ada doa iftitah, Al-Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Itu sholat kita umat Islam itu ada aqwalun, yaitu perkataan-perkataan, tapi juga ada af'alun, perbuatan, yaitu gerakan-gerakan. Jadi dalam hal praktek sholat itu ada melibatkan ucapan lisan yang itu adalah ungkapan hati, ya. Kemudian yang dianalisa oleh pikiran. Jadi antara yang diucapkan dengan yang dipikirkan itu harus sejalan. Itu nanti kita bahas tentang praktek sholat kita itu fokus atau
ambiar. Jadi artinya ketika kita baca takbir saja itu sebenarnya mikir nggak Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau refleks ucapan saja gitu loh. Dan nggak usah dijawab, kita sama-sama tahu. Sama-sama seringnya takbirnya terucap, tapi pikirannya di tempat yang lain. Ya, survei membuktikan. Jadi itu nanti kita bahas berkaitan dengan sholat yang harusnya kita sempurnakan. Tapi kita baca dulu bahwa mendirikan sholat artinya, ini keterangan lebih lanjut, menghidupkan diri kepada Allah dengan hati penuh khusyuk. Jadi harus betul-betul dalam hatinya mengungkapkan rasa dan perasaan sehingga bisa khusyuk. Karena sebenarnya khusyuk itu perpaduan antara gerakan yang kemudian diiringi dengan tumaninah, lalu ucapan yang diiringi dengan pemahaman, dengan analisa pikiran yang kemudian dirasakan oleh hati. Jadi mengolah antara gerakan bacaan dengan pemahaman lalu dirasakan itu ya perlu pelatihan. Padahal kita sudah sholat tiap hari, kadang belum tercapai dengan tujuan itu. Jadi memadukan antara yang diucapkan, yang dipikirkan, yang dirasakan, dan itu adalah gerakan-gerakan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Dari berdiri, ke ruku, ke sujud, itu harus semuanya kompak, dengan kesadaran penuh. Ini memang mudah dibaca dan kita semua sudah paham, tapi prakteknya ini yang perlu dievaluasi. Itu nanti kita berkaitan dengan sholat umat Islam. Nah, tadi khusyuk dan doa secara ikhlas. Inilah inti hakikat disyariatkannya sholat. Jadi sholat untuk itu, untuk merasakan dengan kekhusyuan dan benar-benar ikhlas memohon kepada Allah, doa serta zikir, karena isi sholat adalah doa dan juga ada zikir. Arti sholat secara bahasa berdoa itu. Nah, kemudian ada semacam penjelasan lebih lanjut, sedang bentuk formalitas sholat bukanlah merupakan maksud sebenarnya. Jadi ada kesan penafsirnya, yaitu Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi seperti memberi catatan khusus bahwa formalitas sholat itu bukan tujuan, tapi justru tadi kekhusyuan yang penuh perasaan dan doa yang ikhlas itulah inti daripada sholat. Jadi formalitasnya itu bukan tujuan. Nah, masalahnya formalitas itu yang sisi mana? Nah, ini ayat yang sedang kita baca sebenarnya berkaitan dengan sholatnya Bani Israel. Tapi kita mencoba menyambungkan antara perintah sholat untuk Bani Israel dengan makna secara zahir, yaitu berkaitan dengan sholatnya umat Islam. Selanjutnya disebutkan, karena itulah maka formalitas sholat itu berbeda-beda dalam berbagai syariat menurut agama dan periode. Jadi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan para nabi itu sholat,
Jadi sholatul anbiya, ya, sholatnya para nabi itu berbeda-beda, ya, tentang gerakannya, tata caranya, itu antara nabi satu dengan yang lain bisa ada keserupaan, kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Karena itu formalitas sholat itu menurut analisa penulis tafsir Marawi bukan inti. Jadi ya hampir semua nabi itu sholat, tapi cara sholatnya yang tidak sama. Belum lagi mengenai jumlah sholatnya, ya, apakah juga pakai rokaat yang diiringi dengan sujud, ya, ada ruku, ada sujud, dan seterusnya, ada tahiyat ataukah tidak. Nah, nanti sekilas dari ayat yang kita baca di sini, warka'u, ya, ma'roki'in, ini untuk menggambarkan bahwa sholatnya Bani Israel tanpa sujud. Jadi hanya waqimus sholat, dirikan sholat. Lalu di akhir ayat ini kan warka'u, dan rukuklah ma'roki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ada yang menjelaskan bahwa sholat Bani Israel tidak ada sujudnya, jadi hanya berdiri dan rukuk. Nah, ini berarti yang dipraktekkan oleh Bani Israel. Nah, Bani Israel itu kan dari generasi-generasi berbeda-beda. Ada Bani Israel yang dari umatnya Nabi Yusuf, ada Bani Israel yang umatnya Nabi Musa, ada Bani Israel yang umatnya Nabi Dawud, ada Bani Israel yang umatnya Nabi Isa, ya. Jadi mereka semua dari kalangan Bani Israel dan mereka semua ada sholatnya. Tapi dari zaman ke zaman bisa berbeda-beda. Nah, ini sekilas terkait dengan formalitas sholat itu bisa berubah. Bahkan nanti sholatnya umat Islam boleh dibilang nanti dianggap paling sempurna, paling lengkap. Maka penting kita pelajari kembali, penting kita buka lagi terkait dengan kaifiyatus sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya disebutkan bahwa namun, ya, ini hakikat tersebut tidak pernah berubah. Jadi walaupun tata cara sholatnya berbeda-beda, namun hakikat tujuan dari sholat, yaitu doa dan penuh khusyuk itu, dan tujuannya adalah pernyataan, ya, persembahan atau menyembah kepada Allah, itu tidak pernah berubah dan tidak pernah berganti meskipun berlainan nabi-nabinya. Selanjutnya ringkasnya, ya, sesudah Allah menyeru Bani Israel beriman, mereka disuruh berbuat kebaikan menurut kehendak Allah. Maka mereka lalu disuruh mendirikan sholat untuk membersihkan jiwa mereka. Ingat, Bani Israel pada akhirnya diberitahu untuk kebaikan, termasuk untuk menjalankan sholat. Seperti mereka pun disuruh mengeluarkan zakat, ya, wa atuz zakat, untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat pemberiannya. Jadi umat Islam itu menjalankan zakat itu sebenarnya sudah didahului oleh Bani Israel. Sebagaimana kita menjalankan sholat, ini sudah juga dipraktekkan Bani Israel, terlepas beda tata caranya. Sholatnya mungkin berbeda tata caranya, zakat pun berbeda takarannya dan termasuk tata caranya, tapi intinya mengeluarkan harta. Kemudian untuk
dapat menyumbang tali persaudaraan antara sesama manusia. Sebab dalam zakat terkandung penyerahan harta untuk menolong orang-orang yang dalam tanggungan Allah, yakni orang-orang fakir. Nah, ini ada salam cetak membagi harta kepada orang kafir. Ini keliling. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa buku, di situ tertulisnya kafir. Menurut hemat saya ini salah cetak, karena lagi membahas berbagi harta kepada orang yang membutuhkan, yaitu orang fakir. Tapi ini ngetiknya kafir. Mohon maklum, bisa diralat. Nah, tapi karena caranya bawa pulpen, ya sudah tonton baca, diperbaiki itu orang-orang fakir, ya, bukan kafir. Ya nggak apa-apa namanya ngetik salah, itu biasa. Dan adanya tunjang menunjang, ya, antar manusia dalam kehidupan. Yang kaya memerlukan yang fakir, dan sebaliknya yang fakir memerlukan yang kaya. Nah, ini penting bahwa ada pertanyaan, Allah katanya maha adil, tapi nyatanya kok ada yang kaya, wah enak itu, tapi yang fakir, wah sakit, kasihan, berarti nggak adil. Nah, ini kadang pertanyaan, biasanya yang ngomong orang fakir ini, yang protes gitu. Yang katanya Allah maha adil, kok ya orang digawe adil, kaya sugih semuanya gitu. Kok ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ini memang perlu renungan kembali. Tapi kalau jawaban singkatnya, justru keadilan Allah itu ada yang kaya dan ada yang miskin untuk saling melengkapi gitu. Jadi yang kaya itu harus sadar bahwa harta yang dimiliki bukan hak miliknya 100%. Ada yang wajib dibagikan, ya, dan itu untuk mendapatkan pahala. Jadi justru itu peluang bagi orang kaya biar memperbanyak pahala dengan bersyukur, yaitu membagikan hartanya kepada orang fakir. Nah, keberadaan orang fakir justru itu menjadi peluang baginya, ya, untuk bersabar dengan keadaan dan juga mendapatkan pahala, karena di posisi memberi kesempatan kepada orang kaya untuk berbagi kepadanya. Ya, walaupun penjelasan ini kurang diterima bagi orang fakir, aku jadi orang sugih wae lah daripada gitu. Jadi ini sebenarnya kan sedang menggabungkan bagaimana keadilan itu didapat masing-masing. Bahkan bisa jadi orang fakir, kalau ini bicara masa depan di akhirat, lebih dulu masuknya ke surga daripada orang kaya. Nah, ini kan ada yang otak kado dengan bahasa guyon, penak jadi orang fakir, nggak banyak tanggungan, ya, karena hartanya juga tidak banyak, maka ngitungnya cepat, ya, tidak perlu ada yang dimintai pertanggungjawaban, laporan keuangan, loh, video lainnya harus dilaporkan apa. Ini bebas dari tanggungan dan bebas dari perhitungan, sehingga cepat masuk surga. Nah, sementara yang kaya, bosek, kalian punya banyak harta, ada nggak hak-hak yang mestinya dulu dibagikan kepada yang berhak, fakir miskin, tapi tidak dibagikan? Nah, ini bisa jadi kekayaan malah menjadi penghambat masuk surga dengan cepat. Nah, ini hanya untuk menggambarkan biar orang fakir juga punya harapan di akhiratnya lebih cepat.
Nah, kalau sudah begini, ya wes dadi wong fakir wae penak lho. Kalau lagi membahas orang fakir cepat masuk surga, yang kaya bisa lambat masuk surga, ketoke orang akan milih, ya wes aku tetap fakir wae, yang penting sabar. Penak atau tidak? Tapi kemudian dibahas lebih lanjut, orang kaya yang syukur berbagi rezeki, wah penak kabeh ini. Sudah hartanya banyak di dunia, masuk surga juga karena amanat dan sesuai harapan, akhirnya masuk surganya juga cepat. Wah bingung nih ini fakir. Wah ini aku milih yang kaya dan syukur saja. Iya, kalau belum jadi orang kaya bisa ngomong bersyukur, tapi giliran jadi orang kaya lupa. Wah ini harta hasil kerja keras saya kok kita bagi-bagi. Nah, ini hanya untuk menggambarkan, intinya zakat ya, tujuannya adalah berbagi antara yang kaya dengan si miskin. Nah, kalau dalam umat Islam, al-mu'min akhul muslim ya, bahwa seorang muslim dengan mukmin ya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang satu ya, menguatkan yang lain ya. Kemudian sesudah itu mereka diperintahkan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya hendaklah mereka bersama dalam jamaah ya. Jadi kalau ayat ini bicara tentang orang-orang Bani Israel, mereka disuruh untuk rukuk ya, artinya mereka secara bersama-sama jamaah juga. Tapi kemudian di sini dalam menafsirkan dikaitkan sholat jamaahnya orang beriman. Maka secara singkat, pertama bagaimana gambaran sholat orang Bani Israel. Kemudian kita akan bahas tentang sholat yang mesti kita kerjakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pertama, kalau sholatnya Bani Israel ya, dalam beberapa keterangan, satu, berkiblat ke Baitul Maqdis. Ini kiblatnya para nabi-nabi terdahulu ya. Kemudian bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah sholat di awal-awal ya, di Mekah, dan juga ketika baru hijrah di Madinah juga sholatnya kiblat menghadap Baitul Maqdis. Baru setelah 16 bulan di Madinah baru diarahkan sholatnya ke Mekah. Jadi sholatnya Bani Israel bahkan awal umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Yang kedua, sholatnya Bani Israel ruku tanpa sujud ya. Seperti tadi ada perintahnya warka'u, jadi nggak ada warka'u wasjudu, tapi hanya rukuklah. Kemudian disebutkan ada satu ayat dalam surat Shad tentang perintah sholat Nabi Dawud, yaitu digambarkan terkait dengan sholatnya wadonna Dawud an-nama ya, fatannahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an ya. Jadi sholatnya Nabi Dawud sendiri dengan cara rukuk, dan Dawud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur ya, raki'an ya, yaitu rukuk. Nah ini berkaitan dengan sholatnya Nabi Dawud, walaupun nanti ada yang mengartikan rukuk juga mengandung unsur sujud. Kemudian yang ketiga, sholatnya Bani Israel hanya 3 waktu ya, hanya 3 waktu. Nah, ini yang dilaksanakan atau dilakukan orang-orang Yahudi, yaitu yang berkaitan dengan waktu terbit fajar ya, yaitu ketika matahari di atas kepala. Jadi waktu fajar, kemudian matahari di atas kepala, dan ketika matahari terbenam. Jadi justru 3 waktu ini yang kemudian menjadi larangan bagi umat Islam.
ketika matahari terbit, ya itu haram bagi umat Islam sholat. Kemudian ketika matahari pas di tengah-tengah, itu haram bagi umat Islam sholat. Kemudian pas terbenamnya matahari, haram bagi umat Islam sholat. Tapi justru 3 waktu ini ya yang dilakukan oleh Bani Israel. Kemudian ingat juga nomor 4, Bani Israel juga punya wudhu. Jadi sebelum sholat ada wudhu. Dan umat Islam ya melakukan wudhu tentunya sudah pernah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad memerintahkan wudhu sebenarnya sudah ada prakteknya dari kalangan Bani Israel yang sumbernya dari para nabi mereka. Kemudian yang kelima, sholat harus di tempat khusus ya. Artinya Bani Israel punya tempat khusus dalam menjalankan sholat. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sholat umat Islam. Ya, nanti umat Islam kelebihannya ada tayamum dalam bertoharoh untuk sholat kalau tidak ada air, tapi tidak ada tayamum bagi Bani Israel. Nah, dalam kita membahas sholat untuk umat Islam tentunya kita sudah biasa ya memahami, mempraktekkan, tapi sekedar untuk mengingatkan bersama ya memang panjang juga untuk bisa menyempurnakan ya, tata cara sholat kita dari takbiratul ihram sampai salam. Mungkin Bapak Ibu jamaah rahmatullah yang sudah praktek sholat dan pengen lebih mendalami lagi, apalagi yang diiringi semacam dalil-dalil terkait gerakan kita, bacaan kita dalam sholat. Nah, di antara buku yang mungkin bisa kita baca ada Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang aslinya berbahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ini diiringi dengan hadis-hadis sahih yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini bisa kita baca. Atau juga terkait dengan pedoman sholat lengkap. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ini asli orang Aceh yang kemudian menulis kitab pedoman sholat ini berbahasa Indonesia yang menyatu dari berbagai sumber dan ini penuh dengan dalil-dalilnya. Jadi kalau yang ringkas itu terkait dengan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Ini kemudian kalau pengen lebih lengkap ini pedoman sholat lengkap. Nah, di antara isinya biar kita sedikit menyemangati diri kita ya, walaupun ini tadi perintah sholat berkaitan dengan Bani Israel, tapi kita coba mengkaitkan terkait dengan bagaimana sholat yang ada di umat Islam. Ya, kalau kita baca tentang sholat yang ada di umat Islam tentu ada kaifiyah ya. Karena ada tata cara sholat yang di dalam sholat itu ada aqwalun, itu ucapan, ada af'alun, ada perbuatan. Belum lagi nanti berkaitan dengan bagaimana mengkaitkan antara af'al dan aqwal yang disambungkan ke pikiran dan hati. Ini yang agak rumit. Bagaimana konsentrasi, fokus, yaitu khusyuk ya. Tapi kita baru sebatas bagaimana toh tata cara gerakan sholat ya. Yang Nabi perintahkan sholatlah kalian ya umat Islam kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu bagi para sahabat yang hadir melihat Nabi bisa langsung menangkap tata cara sholat. Ketika Nabi mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil angkat tangan. Kemudian ketika
Nabi setelah takbiratul ihram ada bacaan doa iftitah. Ya, kemudian apa bacaan doa iftitah ini? Itu ternyata juga variasi dan banyak macamnya. Kemudian ternyata diiringi dengan setelahnya Al-Fatihah. Sampai Nabi pesan la sholata illa bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Ini kan berarti gerakannya berdiri, tapi bacaannya Al-Fatihah yang disambungkan dengan surat selain Al-Fatihah dalam Al-Quran apapun. Nah, baru pindah gerakan dari berdiri menuju ruku. Kita semua sudah tahu. Nah, di dalam ruku pun ada bacaan. Nah, selanjutnya terus dan terus sampai kemudian salam. Nah, ini tentunya perlu ada bacaan ulang bagaimana cara ruku yang sempurna, ya, kemudian dilanjutkan nanti iktidal yang benar-benar sempurna, sehingga ada sebuah hadis yang menggambarkan terkait dengan musius sholat, orang yang sholatnya buruk karena gerakannya terlalu cepat, tidak tumak ninah. Ya, jadi antara gerakan satu dengan gerakan yang lain terlalu cepat. Umpamanya kalau mungkin dari takbiratul ihram kemudian berdiri itu tidak terlalu banyak masalah. Tapi ketika banyak Allahu Akbar ruku, kok ruku langsung bangkit, ya, itu dengan gerakan cepat. Kemudian iktidal, dari iktidal terus gerak ke sujud. Sujud pun sebentar langsung bangkit, duduk antara dua sujud, duduk sebentar gerak lagi ke sujud, terus begitu dengan gerakan terlalu cepat. Itu namanya musius sholat. Orang yang buruk sholatnya dianggap belum sholat. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang datang menemui Nabi SAW, lalu dia sholat. Tapi begitu selesai sholat, dia datang mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab salamnya, tapi mengatakan sholli atau irji, kembalilah, fasolli, dan sholatlah. Fa'inna kalam tusolli, karena kamu belum sholat. Orang tersebut sholat lagi yang kedua kali, lalu menemui Nabi lagi. Nabi mengatakan irji, kembali, ya, fasolli, lalu sholatlah. Fa'inna kalam tusolli, kamu itu belum sholat. Lalu dia praktek sholat yang kedua, yang ketiga, ya. Kemudian kembali lagi setelah salam ketemu Nabi. Nabi belum, kembali lagi, kamu belum sholat. Orang ini akhirnya bingung, ya Rasul, saya sudah sholat sebagaimana yang kutahui, dan inilah tata cara sholat yang kulakukan, saya anggap sudah terbaik. Lalu Nabi menjelaskan bahwa sholat itu harus tumak ninah, ya. Jadi antara gerakan dengan gerakan itu harus tumak ninah, baik itu rukuknya, kemudian sujudnya, ya, tahiyatnya, itu jangan sampai terlalu cepat. Nah, belum lagi tadi umpamanya rukuknya pun betul-betul harus lurus, sampai digambarkan kalau dikasih gelas atau benda di atas punggung tidak jatuh. Nah, itu untuk menggambarkan betapa lurusnya ketika rukuk. Ini bicara kepada orang yang sehat normal. Kalau yang lagi punggungnya sakit jadi maklumi. Orang yang mungkin sholat tidak bisa dengan berdiri tegak, tapi bisanya dengan duduk, ya itu dimaklumi, ya. Artinya mohon maaf tidak tersinggung bagi yang mungkin tidak bisa sholat dengan gerakan yang sempurna. Ini tentunya semuanya dimaafkan, semuanya dimaklumi. Oleh karena itu yang sehat juga jangan menyalahkan atau mencemooh yang sakit. Yang sakit harap bersabar dengan keadaan yang ada. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu mendapatkan limpahan pahala. Amin. Nah, yang kita bahas adalah orang-orang yang
yang sehat, ya. Baik itu rukuknya yang lurus, kemudian sujudnya itu pun harus betul-betul menampakkan ujung-ujung jari kaki dengan kuat dan dirapatkan, kemudian lututnya juga tegak, lalu kedua tangannya direnggangkan dengan meletakkan dahinya dan hidungnya. Ini juga nanti catatan, maaf bagi hidung yang kurang panjang, ya maklum. Jadi jangan juga dipaksakan harus hidungnya nempel, ya sebentar. Hidung mancung dengan hidung tipis ya beda gitu loh. Mau bilang pesek enak maksudnya. Ya, jadi memang kenyataan ukuran hidung kita Indonesia dibandingkan orang Arab itu ya jauh. Ya, orang Arab itu mancungnya itu ada yang kata orang Arab anfun nakoh, hidungnya hidung onta. Jadi panjang sehingga baru mau sujud itu sudah hidungnya nempel duluan. Nah, sementara kita sampai jidaknya digesek-gesekkan, hidungnya nggak kena-kena ke tempat sujud, yang mohon maklum. Jadi juga jangan dipaksa kamu harus nempel hidungnya. Nah, kalau hidungnya pesek jangan dipaksakan gitu. Nah ini juga harus paham kita cara mengajarkan sholat kepada mereka yang memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi satu sisi kita harus tahu tata cara sholat yang baik dan benar, tapi sisi yang lain kita harus paham kondisi yang diajak bicara. Jadi jangan kemudian pokoknya kudu ini ya sebentar. Kalau memang hidungnya nggak nyampe sudah. Gitu. Makanya Nabi sendiri dengan bijak yang lebih menekankan ini anggota sujud itu 7, lalu menyebutkan salah satunya jidatnya itu harus benar-benar nempel ke tempat sujud, tapi kemudian Nabi satu waktu menunjuk ke hidung, tapi sisi yang lain Nabi tidak menyebutkannya, sehingga para ulama sendiri mengatakan hidung itu tidak wajib. Ya, ini bicara sujud masalah hidung ini. Ya, tapi kalau bisa nempel. Nah, kemudian berkaitan dengan tahiyat juga, ini baru gerakan-gerakan kaifiyatus sholat secara singkat ya. Itu juga harus semuanya diusahakan mengarah ke kiblat. Dari posisi lututnya, wajah kita itu juga betul lurus, kemudian jari jemarinya juga dilipat dengan tegak ya. Ini tentunya bagi yang normal, yang sehat dan yang mampu. Ternyata ini hanya curhat pribadi. Dulu ketika masih longgar langsing itu ya gampang. Begitu mulai perutnya berisi, ya, itu ternyata untuk umpamanya tahiyat akhir, yo miring kebablasan abro ya. Ternyata sulit juga. Saya dulu waktu cerita masa lalu di pondok pesantren, saya sering menjadi mentor ataupun sebagai pembimbing terkait dengan bagaimana cara sholat yang benar. Santri-santri saya arahkan sholat begini, pokoknya jari jemari itu harus dilipat sehingga telapak kaki itu kalau diinjak kuat, gak sakit. Ya dulu saya masih langsing bisa gitu dan mencontohkan dengan ringan dan gampang. Dan sekarang begitu mencontohkan di zaman sekarang ya, untuk apalagi pernah mengalami sakit di jari itu ternyata memang ketika dilipat sakit, kemudian ketika dilipat beneran badannya miring ke kiri, kebablasan ambruk, itu harus ditahan pakai tangan kiri ya. Kalau begini ya sudah, saya baru menyadari kadang tidak bisa dipaksakan juga. Nah ini berkaitan dengan tata cara sholat ya. Berarti kita maksimalkan dulu. Kalau sekiranya ada batasan-batasan karena kondisi sakit atau memang postur tubuh yang sudah berubah, mungkin yang gemuk itu beda dengan yang tidak gemuk. Jadi yang langsing juga jangan memaksa yang gemuk, karena memang susah. Sholat itu tahiyat itu kakinya harus dilipat, kemudian harus miring begini dan begini. Prakteknya nggak bisa ya sudah dimaklumi saja. Gitu. Jadi
Jadi nggak bisa memaksakan kehendak, tapi harus tahu ilmunya dulu. Nah ini berkaitan dengan singkat bagaimana tata cara sholat baru gerakan-gerakannya. Ya, rincian-rinciannya bisa dibaca di sifat sholat Nabi, diiringi dalil-dalilnya. Dan bacaan-bacaan dalam sholat itu juga tidak hanya satu macam. Nah masalahnya keterbatasan kita dalam menghafal bacaan. Bacaan doa iftitah aja ada 10 macam. Sementara kita dengar cuma 2, Allahumma baik ini dan kabiro. Padahal itu hanya bagian dari bacaan doa iftitah. Masih banyak yang lain. Kemudian bacaan ketika rukuk, ya itu juga variasi sebagaimana dalam bacaan sujud. Nah makanya dengan kita membaca panduan sholat dengan dalil-dalil yang ada, nanti bisa maklum oh ini bacanya beda. Hanya masalah subhana rabbiyal azimi, ya itu ada juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Belum lagi nanti ada bacaan-bacaan yang lain. Jadi ada yang pakai wa bihamdihi, ada yang tidak pakai wa bihamdihi. Itu dua-duanya juga boleh. Nah ini biar dengan kita punya bacaan ya atau wawasan berkaitan dengan bacaan sholat, kita juga tidak kaku harus ini, tapi punya pilihan-pilihan. Nah ini pentingnya ilmu. Ini saya dulu membaca buku ini ketika masih ya, di pondok pesantren ya, masih umur mungkin ya, sebelum 20 tahun, masih belasan tahun ya. Jadi artinya saya baca dan saya praktekkan, kemudian saya juga memandu kepada para santri ya, dan memang menjadi kakak kelas bagi para santri yang lain, sehingga betul-betul diterapkan. Nah, berkaitan dengan tata cara sholat. Nah, saya kira ini berkaitan dengan praktek sholat. Usahakan ya benar-benar sholat yang sempurna diawali dengan wudhu yang sempurna. Detail-detailnya tentu butuh waktu dan butuh praktek. Ya, kalau Bapak Ibu mau dicoba praktek ya silahkan untuk gerakannya. Paling gampang gerakannya seperti waktu saya dulu di pondok pesantren, semua santri harus berdiri. Kemudian bagaimana cara takbir, mengangkat tangan. Jadi bedakan takbir dengan angkat tangan. Takbir itu ucapan Allahu Akbar, angkat tangan itu adalah mengiringi takbir. Dan hukumnya beda. Takbir hukumnya wajib karena rukun sholat, sementara mengangkat tangan ini sunnah. Ini juga nanti lebih detail lagi ilmu fikihnya. Jadi umpamanya Allahu Akbar gak angkat tangan, gak masalah. Dan ini kita akan tahu ketika kita umpamanya di Mekah, di Masjidil Haram, atau di Madinah, di Masjid Nabawi. Ada sebagian saudara-saudara kita, diantaranya orang-orang Afrika yang mereka bermadhab Malik, ya Imam Malik, itu gak angkat tangan. Allahu Akbar, ya tangannya tetap ke bawah itu, termasuk tidak bersedekap ini. Nah ini juga wawasan keilmuan. Kalau kita hanya lokal, wah ini ada orang sholat bener aneh, orang angkat tangan, tidak bersedekap. Ini apa ya? Agamanya apa? Sampai ini si orang ngerti loh. Ilmunya udah tekan sampai ibu. Nembe ilmu lokal madzhab Syafi'i mau Karangasem malah terlalu sempit. Makanya perlu wawasan yang paling tidak sholat kelas internasional. Jadi bisa memaklumi. Jadi kondisi-kondisi seperti itu. Ternyata mereka tidak angkat tangan, tapi kita usahakan yang sempurna dulu menurut yang kita dapatkan dalil-dalilnya. Yaitu angkat tangan ketika takbir. Nah, ketika angkat tangan itu pun beda-beda. Hadisnya ada yang mengatakan sejajar dengan daun telinga sehingga tinggi. Allahu Akbar. Nah ini angkat tangannya sampai daun telinga. Tapi dalam riwayat lain disebutkan sepundak. Nah, jadi Allahu Akbar. Jadi hanya sejajar dengan pundak.
Dan ini sahih semua. Ini yang riwayat Bukhari Muslim, yang ini juga riwayat Bukhari Muslim sejajar dengan pundak. Lalu ada pihak ketiga yang menggabungkan al-jam'u baina riwayatain, menggabungkan dua riwayat, yang satu yang tinggi ini sejajar dengan daun telinga, yang satunya lagi adalah sejajar dengan pundak, lalu menggabungkan biar dua hadis itu bisa dipraktikkan. Lalu ujung jari sejajar dengan daun telinga paling bawah. Ini sejajar dengan daun telinga paling bawah. Lalu telapak tangan ini sejajar dengan pundak, maka tengah-tengah. Ini praktek berdasarkan menggabungkan dua riwayat. Yang asli hadisnya cuma dua model, di atas yaitu sejajar dengan daun telinga, atau ke bawah yaitu sejajar dengan pundak. Yang tengah-tengah ini aslinya bukan sesuai riwayat itu, tapi menggabungkan dua riwayat, hasil ijtihad. Nah, monggo. Berarti kalau yang tinggi sekali ya ada dalilnya, yang pendek sekali ada dalilnya, yang tengah-tengah itu gabungan loh, jadi mudah betul. Jadi kan bisa menilai, oh sini nih, oh itu hadis sahih juga. Oh berarti itu memang riwayat Bukhari Muslim yang dia pilih yang tinggi. Tapi ada yang cuma Allahu Akbar, oh itu riwayat yang lain. Allahu Akbar tengah-tengah, wah ini mesti mau dua-duanya hadis ini gabungkan. Nah ini karena kita tahu ya. Tapi ada yang praktek orang ngerti dalilnya ya surah apa. Pokoknya Allahu Akbar ya surah apa. Malah gini-gini pada wah ini ijtihad nomor 3 itu. Nah, ada yang malah sholatnya benteng khusyuk Allahu Akbar. Nah ini telapak tangannya malah berhadapan-hadapan. Allahu Akbar, keliru. Maksudnya ini telapak tangannya yang dihadapkan kiblat, bukan begini. Allahu Akbar. Yang pakai kungfu Allahu Akbar, ada semacam-macam. Ada yang begitu mau meletakkan tangan ke dada diputar dulu. Wah ini olahraga tenan. Ini sisipan guyonan sini. Tapi ada betul. Ya. Jadi kenapa? Karena ingin mengatakan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Coba Allahu Akbar. Nah ini. Kenapa? Karena kalau Allahu Akbar ini kiri tempelkan ke dada, terus yang kanan tempelkan di atas telapak tangan yang kiri, berarti mendahulukan kiri baru kanan. Padahal Nabi suka yang kanan dulu baru kiri. Terus bagaimana cara memadukan? Allahu Akbar tangan yang kiri tadi diputar dulu. Karena mendahulukan yang kanan baru kiri, tapi ini nggak benar, diwale. Iya keren juga istihadnya. Bung ya aneh, dan itu ada. Jadi kan kalau bapaknya sampai ke Mekah ke Medina, ngono ya ada. Jangan dipikir ini guyonan. Orang Arab yang begitu ya ada. Allahu Akbar, diputar itu. Nah ini, ya memang ada hadis yang menyebutkan tadi mendahulukan kanan dari yang kiri lalu direkayasa. Lalu antara ucapan dengan angkat tangan, ini baru bab angkat tangan loh ini. Waktunya sudah keburu makanannya habis. Ini penutup sedikit belum sampai praktek, hanya untuk contoh. Apakah mengangkat tangan dengan mengucapkan takbir itu berbarengan, ataukah takbir dulu baru angkat tangan, atau angkat tangan baru takbir? Jawabannya tiga-tiganya boleh. Kan pengen nih, dan itu ada hadisnya. Nah, jadi kita dengan punya bacaan dan pengetahuan, maka wawasan kita luas. Maka ketika ada orang sholat Allahu Akbar bareng antara ucapan takbir dengan angkat tangannya bersama, ya ini yang normal umum. Tapi umpamanya ada Allahu Akbar baru angkat tangan, itu juga boleh. Ya, ada yang praktek seperti itu dan ulama mensahkan itu boleh. Artinya cara yang ini mereka analisa Nabi membolehkan. Kemudian ada yang berarti tadi apa dulu? Tangan dulu, angkat tangan
posisi pas baru Allahu Akbar. Nah, ini artinya gerakan dulu baru takbir. Ini juga boleh, ya kesimpulannya boleh semua. Nah, yang unik adalah gaya sebagian orang itu mau memadukan antara ucapan takbir dengan diiringi niat. Isi paling aneh ini. Jadi ada orang berpaham antara niat di hati, ya, bahwa kita mau sholat, kemudian takbir itu beriringan. Ini yang rumit. Dan ini yang nggak benar sebenarnya, tapi itu yang dipraktekkan. Bagaimana? Karena orang niat itu harus saat takbir. Jadi dalam ucapan Allahu Akbar, tapi artinya aku harus sholat subuh 2 rakaat. Artinya ngomong gitu, tapi takbirnya diucapkan. Akhirnya begitu Allahu Akbar, niatnya mau aku komplit, balik meneh sholat takbir meneh. Padahal di awal sudah usoli. Nah, usoli sendiri itu artinya aku mau sholat. Jadi ucapan usoli itu sebenarnya bukan niat, memang pernyataan bahwa saya mau sholat. Tapi itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dalam mengucapkan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, ya, umpamanya imaman atau makmuman adaan lillahi ta'ala. Itu adalah redaksi yang dibuat oleh para ulama untuk mempermudah panduan bagaimana cara niat di dalam hati. Ini bagi orang yang biasa ngomong Arab, itu diucapkan di hati usolli fardhu dan seterusnya. Itu aslinya untuk diniatkan di dalam hati, nggak usah dilafalkan. Tapi ya kembali lagi, ini ada mazhab Syafi'i yang menyatakan usolli juga perlu diucapkan sebagai penjelasan bahwa ini untuk menyertai niat. Nah, ya sudah. Jadi makanya tadi sudah usolli, tapi masih mengatakan harus berniat di hati Allahu Akbar. Gak mikir artinya Allah Akbar, tapi mikirnya aku mau sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Saya ini sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jebule keliru, balik meneh ora ramu-ramu. Nah, ini seperti itu juga perlu ditinjau ulang. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ya memang masalah sholat ini bab yang sangat penting, tapi juga perlu pengetahuan dan wawasan yang cukup, sehingga mana-mana cara sholat yang ada dalilnya dan mana cara sholat yang perlu dievaluasi, perlu kita terbuka dengan membaca berbagai sumber, ya. Di antaranya ada sifat sholat Nabi, kemudian ada juga ini tadi pedoman sholat lengkap, dan masih banyak buku-buku yang lain. Nanti bisa kita sempurnakan dalam penjelasannya, insya Allah. Mengingat sudah terbit dari tadi dan kita waktunya sholat suruh,